Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video panduan praktikum untuk formulasi ransum sapi potong menggunakan aplikasi Excel Porsum for Ruminan. Jadi di sini aplikasinya kita harus add in solver, jadi dipastikan solvernya sudah aktif dan makronya juga. Kemudian di sini ada menu ingredient. Menu ini untuk bahan-bahan pakan yang tersedia pada aplikasi ini. Tentunya untuk ruminan ada hijauan, kemudian ada konsentrat dari sumber energi, protein, kemudian juga bisa kita tambahkan sumber mineral. Di sini saya tambahkan CaCO3 dan DCP. Kemudian juga bisa lihat nutrient requirement-nya. Di sini ada untuk sapi perah berdasarkan SNI 2017 dan juga sapi potong berdasarkan SNI 2017. Kemudian kembali. Nah, untuk membuat ransum baru, kita memilih new ration. Diketik nama ransumnya, ransum sapi potong. Kemudian formulatornya. Nah, di sini nanti tertera ransumnya, ransum sapi potong, kemudian nama formulatornya. Nah, untuk di menu ini ada dua tabel komposisi pakan dan tabel komposisi nutrien. Untuk tabel komposisi pakan ini kita memilih bahan pakannya. Tentunya untuk ransum ruminan kita ada hijauan dan konsentrat. Hijauan saya pilih rumput gajah. Saya pilih 2 dulu. Di sini saya pakai satu lagi jerami yang memang banyak digunakan pada peternak sapi potong. Kemudian untuk konsentratnya dedak padi, kemudian pollard, kemudian onggok, kemudian ini sudah sumber energi, kita masukkan sumber proteinnya, bungkil kedelai, bungkil kelapa, bisa juga bungkil inti sawit. Kemudian sumber mineralnya CaCO3 dan DCP. Nah, di sini kita bisa tambahkan komposisi nutrien yang kita inginkan. Misalnya saya mau buat 13% minimum proteinnya. Kemudian TDN-nya 68, kalsiumnya 0,6, fosfornya 0,4. Atau kita bisa juga ambil di nutrition ini. Misalnya mau di sapi pengemukan, tinggal masukkan, terus di copy ke edit ration. Nah, jika kita sudah menulis atau mengcopy nutrien komposisinya, kita formula dulu tanpa memasukkan batasan minimum dan maksimum. Kita lihat dulu berapa yang diformulasi dari aplikasi ini. Oke, dikliknya 2 kali. Nah, tanpa ada batasan, yang disusun hanya rumput gajah, onggok, bungkil inti sawit, dan CaCO3. Tentu hal ini tidak efektif dan rasio hijauan konsentratnya masih 50 banding 50. Misalnya kita mau buat 40 banding 60. Nah, di sini kita bisa batasi minimumnya. Misalnya rumput gajahnya 30, maksimumnya juga 30. Jadi nanti dia menghasilkan 30%. Kemudian jerami padinya 10, maksimumnya juga 10. Nanti kita akan dapatkan hijauan 40. Nah, sisanya baru kita lihat berapa konsentrat yang dihasilkan. Nah, di sini kita sudah mendapatkan komposisi hijauan 40%. Nah, untuk konsentrat baru digunakan bungkil inti sawit dan jumlahnya terlalu banyak. Jadi kita bisa tambahkan batasan maksimumnya, misalnya 15. Jika mencukupi, nanti dia akan terformulasi.
Nah, di sini masih ada polat dan bungkil kedelai yang tidak digunakan. Bungkil kelapanya juga cukup banyak, kita coba batasi 15. Formulasi lagi. Ini sudah. Kemudian white brand-nya masih belum terpakai. Kalau kita menggunakan white brand, kita bisa tambahkan 5 di sini. Kita mau minimal ada 5% polat atau white brand yang kita gunakan. Nah, di sini sudah digunakan semua kecuali DCP karena memang postponnya tidak terlalu banyak, jadi mencukupi tanpa harus ditambahkan DCP. Kemudian di sini sudah proteinnya pas 13%, TDE-nya 68, kalsiumnya 0,6, fosfornya 0,48 dengan komposisi hijauannya 40, konsentratnya 60%. Nanti jika kalian diminta untuk konsentrat, tentunya kalian tidak menggunakan rumput gajah dan jerami, hanya bahan konsentrat saja. Nah, kalau sudah selesai, ini bisa di-save ration. Nah, nanti akan ada di sheet baru di sini, ada ration 2. Kalian bisa rename langsung sapi potong. Jadi nanti sudah tersimpan satu formulasi. Nah, yang perlu diingat, jangan sampai ration yang ini kalian ganti namanya, tapi ration yang tadi ada 2-nya. Baik, mungkin hanya itu saja panduan praktikum untuk formulasi ransum sapi potong menggunakan forsum porominan. Semoga kalian dapat mengerjakan tugas praktikum dengan baik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.